Ketika dunia sibuk membicarakan pergeseran jalur perdagangan global, perhatian publik hampir selalu tertuju pada satu hal yang sama. Siapa yang kalah? Pelabuhan mana yang mulai sepi? Negara mana yang kehilangan pengaruh? Dan siapa yang harus beradaptasi dengan perubahan yang tak terhindarkan? Namun sangat jarang ada yang berani mengajukan pertanyaan yang lebih jujur dan lebih penting, yaitu siapa yang justru diam-diam diuntungkan. Di balik kegaduhan tentang Singapura yang mulai kehilangan posisi nyaman sebagai raja pelayaran dunia, ada sebuah realitas baru yang perlahan muncul ke permukaan. Sebuah perubahan yang tidak disertai guntur politik, tidak diiringi konflik terbuka, tetapi bergerak senyap mengikuti logika pasar. Dan di tengah perubahan itu, ada satu negara yang selama puluhan tahun seolah terjebak dalam struktur lama, kini justru berdiri di titik persimpangan peluang. Negara itu adalah Indonesia. Selama bertahun-tahun, posisi Indonesia dalam perdagangan regional selalu terasa janggal. Negara ini kaya sumber daya alam, memiliki wilayah luas, dan terletak tepat di jalur silang perdagangan dunia. Namun dalam praktiknya, Indonesia justru bergantung pada perantara. Hampir semua arus ekspor menuju Asia Timur, khususnya Cina, harus melewati satu pintu yang sama, yaitu Singapura. Di sanalah barang-barang Indonesia singgah, di sanalah biaya bertambah, di sanalah waktu terbuang. Ini bukan soal pilihan, melainkan soal struktur. Selat Malaka telah lama menjadi tiket tol wajib bagi perdagangan kawasan. Apapun komoditasnya, dari sawit, batu bara, nikel, karet, kopi, hingga hasil laut, semuanya harus masuk ke jalur yang sama, antre di simpul yang sama, dan tunduk pada mekanisme yang sama. Indonesia memproduksi, Singapura memungut. Pola ini berlangsung begitu lama hingga diterima sebagai keniscayaan. Dalam struktur seperti itu, Indonesia sebenarnya tidak lemah karena produknya, melainkan karena jalurnya. Setiap kali kapal singgah, biaya sandar muncul. Setiap kali bongkar muat ulang, biaya logistik bertambah. Setiap hari menunggu, modal terbakar. Akumulasi dari semua itu menjadikan biaya logistik Indonesia kronis tinggi. Bukan karena jarak semata, tetapi karena desain sistem perdagangan yang menjadikan perantara sebagai simpul utama. Selama struktur ini tidak berubah, Indonesia akan terus berada di posisi yang sama, sebagai pemasok besar yang nilainya tergerus oleh jalur yang tidak ia kendalikan. Lalu sebuah peristiwa yang tampak sederhana terjadi. Sebuah kapal kargo dari Indonesia berlayar langsung menuju pelabuhan Yangpu di Hainan, Cina. Tidak singgah ke Singapura. Tidak melakukan bongkar muat ulang, tidak berurusan dengan kepabeanan berlapis, tidak menunggu berminggu-minggu. 6 hari kemudian, kapal itu tiba. 6 hari. Angka ini mungkin terdengar biasa bagi orang awam, tetapi bagi dunia logistik dan perdagangan, ini adalah sinyal besar. Dengan satu pelayaran itu, sebuah segel lama seolah dibuka. Jalur langsung yang selama ini hanya menjadi wacana, tiba-tiba menjadi nyata. Dan ketika jalur langsung terbuka, struktur lama yang selama ini tampak kokoh mulai menunjukkan retaknya. Bagi Indonesia, dampak paling langsung dari perubahan ini adalah biaya. Selama ini biaya logistik menjadi salah satu penyakit kronis perekonomian nasional. Dengan jalur langsung melalui Hainan, banyak komponen biaya mulai menghilang. Tidak ada lagi biaya sandar di pelabuhan perantara. Tidak ada lagi biaya transit yang tidak produktif. Tidak ada lagi waktu tunggu yang menggerus margin. Hasilnya sederhana namun sangat signifikan. Margin eksportir meningkat tanpa harus menaikkan harga jual. Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif secara alami, tanpa subsidi, tanpa proteksi, tanpa rekayasa. Ini bukan sekedar efisiensi teknis, melainkan peningkatan daya saing nasional yang bersifat struktural. Namun keuntungan Indonesia tidak berhenti pada angka-angka logistik. Yang jauh lebih penting adalah perubahan posisi tawar. Selama ini, Indonesia seringkali bernegosiasi dari posisi yang lemah, bukan karena produknya tidak dibutuhkan, tetapi karena jalurnya dikendalikan pihak lain. Ketika seluruh arus perdagangan bergantung pada satu simpul, simpul itu secara otomatis memiliki kuasa. Dengan adanya jalur langsung ke Hainan, ketergantungan itu mulai berkurang. Indonesia tidak lagi harus berbicara melalui meja perantara. Untuk pertama kalinya, Indonesia mulai berinteraksi langsung dengan pasar tujuan. Ini mengubah cara harga dibentuk. Ini mengubah cara kontrak dinegosiasikan. Ini mengubah cara risiko dibagi.
Indonesia perlahan bergerak dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pelaku yang memahami jalur dan ritme perdagangan global. Perubahan ini juga membuka pintu yang selama ini sulit dibuka, yaitu hilirisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia seringkali dikritik karena terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Namun kritik itu sering mengabaikan satu hal penting, yaitu struktur global tidak selalu memberi insentif bagi pengolahan lanjutan. Dengan kebijakan Hainan yang menawarkan skema nilai tambah dan insentif tertentu, situasinya berubah. Bahan baku dari Indonesia kini dapat diproses lebih lanjut dan masuk ke pasar Cina dengan hambatan yang jauh lebih rendah dibandingkan struktur lama. Ini membuka ruang kolaborasi industri yang sebelumnya sulit dilakukan. Indonesia tidak lagi harus memilih antara menjual cepat atau mengolah mahal. Kini jalur menuju nilai tambah menjadi lebih rasional secara ekonomi. Artinya, Indonesia memiliki peluang untuk naik kelas, bukan hanya menjual sawit mentah, tetapi produk turunannya, bukan hanya mengekspor nikel mentah, tetapi komponen bernilai tinggi, bukan hanya mengirim ikan beku, tetapi produk olahan dengan harga lebih baik. Jalur Hainan menjadi jembatan antara kapasitas produksi Indonesia dan pasar raksasa Cina dengan hambatan yang jauh lebih rendah dibandingkan struktur lama. Ini adalah peluang yang selama ini dicari, tetapi jarang benar-benar tersedia. Dampak lain yang sering luput dibahas adalah efeknya terhadap pelabuhan-pelabuhan Indonesia sendiri. Selama ini, banyak pelabuhan di Indonesia Timur berada di posisi pinggir. Jalur utama perdagangan selalu condong ke barat, dengan Singapura sebagai magnet. Akibatnya, pelabuhan-pelabuhan di luar jalur utama sulit berkembang maksimal. Dengan jalur langsung ke Cina yang tidak harus melewati Singapura, peta mulai berubah. Pelabuhan seperti Makassar, Bitung, dan wilayah Indonesia Timur lainnya mulai memiliki nilai strategis baru. Indonesia tidak lagi hanya menjadi titik asal, tetapi berpotensi menjadi simpul. Ini penting, karena selama bertahun-tahun, pembangunan pelabuhan sering terhambat oleh satu pertanyaan klasik. Untuk apa? Jika arus barang tetap harus lewat Singapura, maka pelabuhan dalam negeri akan selalu berada di bayang-bayang. Struktur baru ini mulai memberikan jawaban yang konkret. Di tingkat regional, posisi Indonesia dalam ASEAN juga ikut mengalami pergeseran. Sebagai ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia sering diposisikan sebagai penyeimbang. Namun, dalam praktiknya, pengaruh struktural Indonesia tidak selalu sebanding dengan ukuran ekonominya. Dengan semakin terintegrasinya jalur perdagangan Cina-ASEAN melalui Hainan, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih aktif, bukan sebagai penonton, bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai penghubung. Jalur perdagangan baru membutuhkan simpul baru, dan secara geografis serta ekonomi, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis untuk itu. Yang menarik dari semua ini adalah cara perubahan tersebut terjadi. Tidak ada retorika keras, tidak ada konflik terbuka, tidak ada sanksi, tidak ada perang dagang. Perubahan ini digerakkan oleh efisiensi, oleh logika pasar, oleh insentif ekonomi yang sederhana namun kuat. Justru karena itulah perubahan ini sulit dibendung. Dunia perdagangan selalu bergerak ke arah jalur yang paling rasional. Ketika jalur lama menjadi mahal dan lambat, jalur baru yang lebih efisien akan mengambil alih, tanpa perlu deklarasi apapun. Dampaknya terhadap masyarakat luas juga tidak bisa diabaikan. Ketika biaya logistik turun, harga barang cenderung ikut turun, atau setidaknya lebih stabil. Ketika ekspor meningkat, lapangan kerja tercipta. Ketika jalur perdagangan lebih efisien, pelaku usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar internasional. Manfaat ini mungkin tidak langsung terasa dalam semalam. Ia bekerja pelan, stabil, dan sistemik. Namun justru karena sifatnya itulah, dampaknya cenderung bertahan lama. Tentu saja, semua peluang ini tidak datang tanpa risiko. Jalur baru tidak otomatis membawa keuntungan jika Indonesia tidak siap. Infrastruktur pelabuhan harus dibenahi agar mampu menangani arus langsung. Birokrasi harus dipangkas agar kecepatan tidak terhambat di darat. Kepastian hukum harus diperkuat agar pelaku usaha berani berinvestasi. Jika tidak, keuntungan ini hanya akan lewat di depan mata, dinikmati oleh pihak lain yang lebih cepat bergerak. Sejarah perdagangan global penuh dengan contoh negara yang berada di posisi strategis, tetapi gagal memanfaatkannya karena lamban beradaptasi. Sementara itu, Singapura menghadapi realitas baru.
Ketika dunia tidak lagi wajib lewat satu pintu, kekuasaan yang dibangun di atas keharusan mulai rapuh. Ini bukan akhir Singapura. Negara itu tetap memiliki keunggulan, pengalaman, dan infrastruktur kelas dunia. Namun yang berakhir adalah satu era di mana perantara menjadi tak tergantikan. Dunia perdagangan tidak mengenal simpul yang sakral, tidak ada jalur yang abadi. Setiap keunggulan struktural pada akhirnya akan diuji oleh efisiensi. Hari ini, skenario perdagangan dunia sedang ditulis ulang. Jalur lama mulai ditinggalkan, jalur baru telah dibuka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, perubahan ini bergerak ke arah yang menguntungkan Indonesia. Bukan karena belas kasihan, bukan karena hadiah, tetapi karena logika ekonomi menemukan jalur yang lebih rasional. Indonesia kini tidak lagi sekadar penonton dalam perubahan besar ini. Indonesia berada di dalamnya, tepat di persimpangan sejarah. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa, apakah kita cukup cepat untuk memanfaatkannya, atau justru kembali terlambat seperti sebelumnya?